kalau kamu bilang, "Kakak tahu dari mana?" Ya dari semua nabi. Nabi dengan kitabnya menuliskan itu yang saya jelaskan tadi. Dan Yesus disaksikan oleh para rasul seperti apa yang dituliskan itu, Musa. Ada lagi? Nggak ada. Yang dibicarakan semua nabi-nabi di dalam kitab saya yang dikanon oleh gereja saya ini semuanya adalah tentang Yesus, tentang satu orang. Sekarang kamu pikir, kok bisa Daud menulis bahwa orang-orang membuang undi atas jubahnya dan dia telanjang? Kan kalian selalu bertanya, kenapa Tuhanmu telanjang? Karena Daud sudah menuliskan di dalam Mazmur 22. Orang-orang menelanjangi dia, orang-orang mengambil jubahnya. Kan yang seperti ini aja, Mazmur Daud mengatakan bahwa dia akan mengucapkan Eli Eli lama sabachthani. Ini Mazmur 22 ayat 1 dan 2. Ini terlalu real. Nggak ada. Nah, kenapa Yusuf itu dijual sama 12 saudaranya? Ya, Yesus juga dijual kan oleh Yudas kan? Ini semua nabi itu menceritakan tentang Yesus. Apakah saya mungkin lagi berspekulasi bahwa yang datang kepada Musa bukan Yesus? Tidak mungkin. Bagaimana Musa bisa menulis itu kalau dia tidak ketemu Yesus? Bagaimana Abraham bisa mengatakan bahwa dia mengorbankan anaknya kalau dia tidak bertemu dengan Yesus? Ya kan? Nah ini, makanya ketika saya tanya, kenapa kisah hidup Musa seperti itu? Kalian nggak tahu. Kenapa kisah Nuh seperti itu? Kalian tidak tahu. Yesus itu, ya Nuh itu kan, dia bilang kan, ayo masuk ke bahteraku. Kalian akan selamat. Kalau nggak, kalian nggak selamat. Nolak. Dilakukan Yesus. Ayo masuk ke dalamku. Mengikut aku. Maka kalian akan selamat. Tapi kalian nolak. Hal ini terjadi. Yang dilakukan Nuh ribuan tahun yang lalu. Ini terjadi lagi hari ini. Ketika Yesus mengatakan, akulah keselamatan. Kamu nolak. Tuhanku ada. Sama seperti orang-orang zaman Nuh. Ini kan siang bolong. Ngapain pula nanti ada air bah? Kata dia gitu kan. Tahu-taunya, tinggal nangis darah. Ketika datang air bah itu, mereka mau lari ke gunung pun, mereka tidak selamat. Kamu mau melari ke Tuhanmu yang janji itu pun, kau tidak akan bisa selamat. Samalah. Makanya saya bilang, Nuh, kenapa kisahnya seperti itu? Itu menunjuk kepada Yesus. Kurang jelas lagi. Ya berarti kamu memang ingin binasa. Itu aja. Seperti itu, ayah. Jadi kamu renungkanlah ini. Ya, logika-logika itu tadi. Saya terlalu logis untuk menjelaskan ini. Tapi kan kamu menolak. Kamu lebih suka janji yang ngasih 2 miliar itu kan? Tapi belum ada buktinya kan? Dikasih jelas-jelas 1 miliar. Aku mau yang 2 miliar aja. Tapi nanti tunggu aku mati. Astaga Tuhan. Ini, saya lucu dengan orang-orang yang mengatakan, nanti tunggu mati, ketemu di padang mahsyar kita buktikan. Kalau udah mati lu tinggal angot. Tinggal nangis selama-lamanya. Ini dikasih nyata kok. Ayo, terima keselamatan itu. Sudah dijelaskan sama Tuhan Yesus. Sudah dibuktikan sama Tuhan Yesus. Nantilah. Udah, nggak ada kesempatan. Sama seperti orang-orang di zaman Nuh. Nggak mungkin air bah ini siang terik. Nggak mungkin lah. Udah datang air itu. Selesai kalian semua saudara. Itu. Jadi Kak, Nabi Muhammad SAW di situ nggak disinggung di kitabnya Kakak tentang Nggak ada. Yesus itu udah terakhir. Kan kita sudah sama-sama percaya. Loh, kalau Musa sudah menulis itu, kalau Daud menulis itu, Yehezkiel, Yeremia menulis itu, terus Yesus sudah menggenapinya, ada nggak ngutus nabi lagi? Untuk apa ngutus nabi lagi? Orang semuanya sudah terjadi, sudah diselamatkan, sudah dinyatakan keselamatan itu. Ngapain dia ngutus lagi? Orang udah selesai. Ketika Yesus mengatakan sudah selesai, ya sudah selesai. Nggak ada lagi. Kalau keyakinan kita kan Quran itu adalah pelengkap dari semua kitab-kitab terdahulu seperti Nggak itu. ada dalilnya bang, tertipu kok bang, nggak ada dalilnya. Kau cari dalilnya nggak ada. Saya sudah baca itu. Membenarkan kitab sebelumnya iya. Berarti Kau udah pernah buka Quran? Aduh, aib saya itu selama belasan tahun.
KTP saya masih sama kayak kau. Belum saya rubah. Saya sudah keluar dari situ. Kamu aja bahkan nggak Maksudnya tahu. Kamu kakak aja bahkan sebelumnya nggak tahu. Enggak. sebelumnya maksudnya Saya juga katakan kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu hal ini. Kamu belum saya baca hal tidak tahu, ini. saya meyakini Quran adalah Ya iya. yang menapi. Tidak. Kalau ada, silakan tunjukkan. Yang ada adalah bahwa kitabmu mengkonfirmasi atau membenarkan kitab yang sebelumnya. Tapi nggak tahu kitab yang sebelumnya apa. Kalau dikatakan melengkapi, tidak ada kata itu. Saya sudah cek itu di dalam kitab Anda. Dan tidak ada. Kau cari aja kalau ada. Buktikan kepada saya. Melengkapi kan seperti Taurat yang berapa itu Dalil. tuh, jadi Dalilnya mana? Dalilnya mana? Dalilnya tidak ada. Bahkan kalau memang dikatakan kitabmu melengkapi kitab sebelumnya, apa kitab sebelumnya? Jangan bawa kitab kami. Karena Tuhan kami beda. Ini yang memberikan Tuhan Yesus. Apakah Tuhanmu adalah Tuhan Yesus? Semua nubuatan ini yang ngasih Tuhan Yesus. Jangan jadi bawa Quran kitab menurut kami. kakak apa? Loh, Jadi saya Quran tidak tahu, menurut itu kakak kitab apa? Anda. Lah itu kitab Anda, iman Anda, Tuhan Anda yang memberinya. Itu tidak ada hubungannya dengan iman kami. Itulah Ya, tadi kak saya bilang, makanya kak maksudnya Quran ini adalah Quran ini adalah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. mana kitab Kalau tadi sebelumnya saya dibilang, tanya kitab sebelumnya mana? Jangan bawa kitab kami, kita beda Tuhan. Jangan akui ini sebagai kitab dari Tuhanmu. Ini gereja kami yang mengkanon. Jangan diakui. Kami nggak mau. Jangan mengakui. Ini yang saya bilang. Kalau dikatakan ini kakak belum kitabmu, pernah baca isinya Quran kayaknya. sekarang saya tanya, logika ya, pakai logika. Kalau kamu mengatakan bahwa kitabmu melengkapi kitab sebelumnya, kitab apalah yang sebelumnya dilengkapi, mana barangnya? Jangan bodoh. Jangan mau dibodohi. Ya Ya, di Quran memang mana nggak kitabnya? Loh, kalau nggak detail-detail ada, sekali. ya Maksudnya kalau nggak maksudnya nggak ada, detail. loh kalau nggak ada terus mau kayak gimana? Jangan pernah nebeng sama kitab. Enggak. Ini rasul saya bekerja untuk ini. Dan rasul saya tidak pernah diutus oleh Tuhanmu. Matius itu bukan rasul Tuhanmu. Lukas, Yohanes, Markus itu bukan rasul Tuhanmu. Mereka yang menulis ini. Rasul Paulus itu bukan nabimu, bukan rasulmu, rasul Tuhanmu. Jadi jangan akui. Semua ada kak, cuma lain aja dan kayak Yesus, Isa seperti itu. Jangan, nggak boleh. Iman orang jangan kalian tambah-tambahi. Iman orang jangan kalian ganggu gugat. Nggak boleh sayang. Nggak boleh, jangan. Ini yang nulis Rasul Paulus, yang nulis Rasul Matius. Rasul Matius nggak pernah merasa diutus oleh Tuhanmu. Yesus yang ngutus. Ya kan ini coba logikamu. Tuhanmu tidak pernah mengutus Yohanes. Kenapa bisa dibilang melengkapi kitab saya? Pastiin dulu Tuhanmu mengutus yang namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Rasul Paulus. Loh kalau tidak, jangan sayang. Sedih. Ya, itu makanya saya bilang, kalian ini berdiri sendiri dong. Ayo. Jangan pernah nebeng sama kami gitu. Makanya saya bilang, perdebatan ini tidak akan pernah ada. Kalau kalian tidak pernah menempel dengan kitab kami, tolong jangan nempel dengan iman kami. Karena iman kami berbeda dengan iman Tuhan kami, berbeda dengan Tuhan. Ya, gitu loh ayah, logikanya lah ayah. Kamu harus tanyakan ini kepada gurumu atau ustadzmu. Katanya melengkapi ustadz. Yang mana dilengkapi ustadz? Tanya dulu. Jangan percaya sembarangan sayang. Ya ayah ya, kamu harus pakai logikamu. Jangan lupa tap-tap teman-teman ya, sama nge-give juga. Biar aman. Ya, gitu loh ayah. Saya tidak pernah mau mendebat imanmu. Dan tolong jangan pernah mendebat iman saya juga. Ya, dan jangan pernah juga bawa-bawa kitab saya. Karena kitab saya tidak ada hubungannya dengan kitab Anda. Untuk memberitahu yang belum tahu di luar Muslim. Kan gitu, baca dulu, lihat dulu. Ayo dulu buka pintu hati dulu. Sudah. Teman-teman saya 1.800 orang di sini. Ini sudah tahu isi kitabmu.
Kami bukan orang yang malas. Justru kamu harusnya buka, baca kitabmu, baca terjemahannya biar kamu paham. Biar kamu paham apa maksud dari kitabmu itu. Apa sebenarnya yang mau diajarkan dalam kitabmu. Kalian justru. Kalau kami orang Kristen, kami pelajari kitab kami. Nah kamu tolong bang, saya minta tolong sekali. Kamu belajar kitabmu. Kalau kamu tidak bisa bahasa Arab, kamu cari yang ada terjemahannya. Biar kamu tahu kebenaran itu. Karena kamu cuma mendengarkan. Si fulan menjelaskan ini. Kamu tidak pernah cari tahu sendiri. Disuruh baca ikro, membaca itu kan Nah, baca. Gitu. ya Makanya udah. dia Baca dan mengerti. Kalau baca aja nggak ngerti, ya sama seperti kamu mengucapkan Pancasila, satu Ketuhanan Yang Maha Esa. Kamu cuma menghafal, tapi kamu tidak mengerti maksudnya. Itu. Saran saya kamu buka itu. Ya, An-Anfal ayat 12, surah At-Taubah. Wah, luar biasa lah kalau kamu baca. An-Nabah 33. Idididididau. Kau harus buka kitabmu, terjemahannya. Kami sih udah sering. Dan kami tidak mau mendebat itu. Itu kan iman Anda. Kami sudah baca itu. Dan kami mengerti itu. Nah, sekarang ayah harus baca sendiri. Seperti apa Anissa, surah Maryam, surah Al-Baqarah. Kau harus baca. Dan menggunakan akal. Kalau kalian mau baca kitab kami, kalian mau ngeledek kami, oten agak umat terjemahan, nggak apa-apa. Yang penting kami mengerti maksud Tuhan kami. Kami tidak perlu itu. Karena ya, saya kasih tahu ya, penerjemahan ya itu ada tanggung jawabnya dengan penerbit. Jadi jangan kalian kira terjemahan itu asal-asalan. Ya, ada rule-nya di dalam menerjemahkan. Demikian kalian kitab kalian. Jadi untuk orang-orang yang mengatakan ya, itu terjemahan. Orang yang menerjemahkan bisa kena sanksi kalau dia salah dalam menerjemahkan. Ya, hukumnya kuat. Seperti itu. Gitu loh ayah boru. Ya kamu pikirkan, kamu renungkan. Ya, gitu aja. Kamu baca dulu, minimal kamu baca dulu semua kitabmu. Apalagi surah Abasa. Kau bacalah itu. Ya, dari ayat 1 At-Tahrim kamu baca semua, harus kamu baca sikit kok itu. Kalau kau niat 1 minggu, kau baca yang diterjemahkan. Aduh, udah. Jangan kau DM aku ya. Jangan kau sampai kau DM aku ya. Nanti naik kau lagi ke atas, kau boleh bertanya sama aku. Marilah kita diskusi. Masalahnya kan kau nggak tahu isinya. Nanti kalau ku tanyakan sesuatu, kamu nggak bisa jawab gimana? Gitu ayah ya. Semangat ya belajarnya ya ayah. Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan bagi ayah. Ayah boru yang manis dan cantik. Manis dan cakep. Ya, jangan lupa ya teman-teman, untuk teman-teman yang merasa terberkati oleh pelayanan saya, boleh masuk ke bio, di situ ada nomor rekening, ada saweria, berapapun persembahan kasih yang mau kalian berikan kepada saya ucapkan terima kasih banyak ya. Yang penting jangan berbagi suami dan berbagi pacar ya. Jangan berbagi hutang juga. Nah, jangan lupa juga tap-tap sama nge-give ya untuk plester Selena. Berat saudara. Gitu ya. Oke. Banyak yang panas ya yang di bawah ya. Jangan. Kursi baru ya Kak. Iya, itu berkat doa kalian semua. Iya, itu berkat kasih Tuhan Yesus ya kan. Makanya saya bilang, bantu pelayanan saya gitu. Kenapa? Karena pantat saya udah sakit. Kalian nggak kasihan nengok aku ya, terjepit mulu di kasurku yang masa kalian itu tidak melakukan Galatia 6 ayat 6 ya kan? Berat saudara. Gitu ya.
Apa? Seminggu lagi dia bilang, Kak, minta baptis. Jangan. Jangan. Terlalu banyak yang DM, bahaya. Ya, capek saya, seriusan. Beneran. Ya, walaupun capek, ya harus saya lakukan. Gitu kan. Oke, ada lagi yang di bawah yang kepanasan boleh naik ya. Kalian jangan panas di bawah ya kan. Bohong, nggak ada bohong saya di sini. Kalau saya bohong ya untuk apa? Ya kan? Halo Imam. Halo Imam. Ini bukan Imam Samudra ya. GBU Selena, GBU Plester Selena. Tolong ya, itu kurang L-nya ya. Plester Selena, harusnya PL ya kan, Plester Selena. Cacing boleh naik, Kak. Loh, gimana saya ngobrol dengan cacing? Saya nggak bisa ya ngobrol dengan cacing gitu ya. Oke, kita naikkan yang lain ya. Oh, ternyata banyak yang ngamuk di bawah ini ya. Oke lah. Apa tuh Kak Deborah? Imam Imam Sapi. Ada. Halo Saida. Halo. Halo Saida Umar. Lagi ngamuk dia. Jangan ngamuk-ngamuk sayang. Di room saya ini jangan ngamuk-ngamuk. Nggak baik. Kak, bahas Mariam 71. Males. Ngapain saya bahas? Halo, Vian Bawele. Halo, Vian. Halo, Vian. Ya, Bang Pian. Kenapa? Saidah lagi ngamuk, Kak, di dapurnya. Jangan ngamuk-ngamuk, saya. Ya, nggak baik ngamuk-ngamuk. Oke, kita naikkan lagi yang lain ya. Ini Pak Le Ojol ini dari tadi mau naik, tapi dia udah saya naikin, tapi dia nggak ngomong. Oke, Rizky. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada, ini udah banyak naik nih. Bastiar, Leman, sama Ricky. Halo Bastiar. Selamat pagi, Mbak. Ya, selamat pagi Pak. Dari Banjarmasin. Ya, Muslim atau Kristen Pak? Islam. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya Pak Bastiar. Iya. Mohon maaf dulu Mbak. Hanya ingin meluruskan aja ya. Oke, silakan. Banyak Islam ya, banyak Islam naik tidak mengetahui tentang rahasia. Kita tidak bertanya Mbak. Cuma meluruskan aja. Meluruskan Jadi, apa Pak? Maaf, saya tanya. meluruskan apa? tentang ajaran Islam aja. Jadi mungkin kita beda ya Mbak. Saya tidak menyalahkan siapapun gitu. Cuma hanya sekedar toleransi saja. Jadi banyak Islam itu yang naik, dia tidak tahu tentang rahasia Islam. Nah tadi Mbak singgung siapa sebenarnya Tuhan Islam ya. Namun Silakan. kami sebagai orang Islam tidak pernah menghujat siapapun, baik agama Mbak, baik kepercayaan siapapun, tidak pernah. Ini buat saya ya. Cuman saya yang merasa kadang-kadang tersinggung gitu nah. Banyak orang-orang yang menghardik Islam gitu. Cuma Mbak tidak pernah. Saya salut dengan Mbak ya. Bagaimana membuktikan Tuhan itu kan ada rahasianya. Islam demikian juga. Islam ini kan pelajarnya dari syariat, tarekat, hakikat, bahkan ma'rifat. Namun semua itu hanya syariatullah, tarikatullah,
hakikatullah dan ma'rifatullah. Kita sebenarnya tidak ke sana lah. Nah, jadi sebujur Tuhan itu, Tuhan ingin dikenal pertama ya. Ingin dikenal, dia mentajalikan kepada manusia, khususnya kepada Muhammad. Jadi Muhammad itu ada dua, ada Muhammad di Madinah, ada Muhammad di diri sendiri, Mbak. Nah itu. Jadi kalau saya memang kenal Tuhan karena sudah terjalin dengan manusia. Mungkin Mbak begitu kan Mbak, kira-kira tuh kita hanya tiluran aja Mbak. Jadi agama Anda mungkin Yang Anda begini. jelaskan ini ada dalilnya. Dikatakan Muhammad Ini itu ada di diri sendiri, ada yang nabi. Ini ada dalilnya? ada dalilnya di awak kita sendiri. Itu dalilnya di awak kita sendiri, bukan dalil di Al-Quran. Karena Al-Quran sudah menjelma kepada diri kita sendiri. Nah, Dalilnya di diri Anda karena sendiri. Allah, Oke. karena Tuhan mentajalikan kepada baik dia beragama Islam, baik dia beragama Kristen. Makanya saya tidak pernah menyalahkan. Dari Tuhan Yesus mungkin dari Tuhan kami memang sama. Tuhan tuh alam semesta ini sama. Dia ciptakan roh di alam laut sana. Kira-kira kayak itu Mbak. Mungkin sama Mbak. Alam semesta ini ciptaan Tuhan. Kira-kira kayak itu Mbak. Jadi saya tidak pernah menyalahkan agama siapapun, bentuknya memang sama. Larinya kepada Tuhan yang Maha Maksudnya Kuasa. sama tuh kayak gimana Pak? Ada dua yang mirip gitu. Artinya Tuhan itu kan di agama Islam itu mentajalikan kepada manusia, kepada insan. Karena Mentajalikan itu apa? mentajalikan itu ujar kita majharnya gitu. Apa? Majharnya Mewujudkan itu dirinya gitu. mewujudkan dirinya kepada insan. Oke. Karena Bagaimana Kalau- cara dia mewujudkan dirinya kepada manusia? kalau Seperti Tuhan apa lah? kadang mewujudkan kepada insan ini, kadang baik kita mengenal tentang Tuhan itu sendiri. Makanya ajaran Islam itu barang siapa tidak kenal di dunia Tuhan, di akhirat tidak bakal ketemu. Jadi seperti apalah Tuhan Anda mentakjalikan dirinya kepada Anda? mentajirkan dirinya memang sulit Mbak kalau saya mengisahkan tentang Mbak. Makanya saya tidak Jadi kalau tidak Anda pernah mengatakan Tuhan mentajalikan dirinya kepada setiap insan, terutama kepada Anda, seperti apa Anda tidak menjelaskan, berarti sebenarnya Tuhan itu tidak pernah mentajalikan dirinya kepada Anda. Anda makanya hanya Mbak, merasa dan mengira-ngira saja. makanya Mbak kami punya syahadat. Barang siapa kada bersahadat di dunia ini belum sahih. Oke, silakan syahadatnya itu seperti apa? Syahadatnya begini Mbak, ini pun maaf dulu kalau memang beda sama Mbak ya. Ini saya baca syahadatnya dulu ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Artinya Mbak, artinya bukan makna yang bahasa Arab. Artinya saya bersaksi atas diri saya tiada yang nyata dan nampak ini melainkan yang nyata dan nampak ini adalah Allah. Satu. Yang kedua, saya bersaksi atas diriku bahwa Muhammad adalah wujudku. Itu syahadat yang sebujurnya Mbak. Muhammad adalah wujud Anda. Wujud saya. Saya ini adalah wujud Muhammad. Cuma saya tidak mengakui. Tapi tajalli saya memang inilah wujud Muhammad. Bukan Muhammad yang di Madinah Mbak. Muhammad yang di Madinah itu adalah huswatun hasanah bagi kami. Contoh suri tauladan kami adalah Muhammad yang ada di Madinah. Nah, jadi Muhammad ajaran seperti ini Pak, ajaran yang Anda pahami seperti ini, apakah Nabi Anda juga mengajarkannya? Nabi mengajarkan juga. Nabi juga mengajarkan seperti ini? Iya, memang Nabi Muhammad itu mengajarkan turuti aku ya Rasulullah. Seperti aku. Cuma kadang-kadang Islam ini hanya menggalinya di syariat saja Mbak, tidak di hakikat. Bapak sudah seperti dengan Nabi Anda ini? Maksudnya? Ya katanya kan suruh menurutinya, sudah harus menjadi seperti Nabi Anda kan? Makanya Muhammad Anda sudah sepertinya? Berarti Anda Nabi juga gitu? Bukan kita Nabi. Kita ini pada majarnya aja. Artinya Nabi itu menyuruhkan kita supaya berbuat baik, jujur, tidak pernah dusta, tidak pernah sombong. Nah makanya itu. Kalau kita mengikuti Rasulullah tapi kita perbuatan kita sombong,
angkuh, macam-macam lah sifat yang di luar daripada kesaitanan lah. Nah, jadi kalau kita Oke. menurut Rasulullah itu Oke, ini kita lihat ya di Quran ya. Dia, Nabi Muhammad, berwajah masam dan berpaling kepada siapa kita lihat ya? Kepada seorang buta yang tunanetra, ya, nih buta, yang bernama Abdullah bin Umi Maktum yang telah datang kepadanya. Nah, ini adalah salah satu yang dilakukan oleh Nabi Anda. Dia dalam kurung Nabi Muhammad berwajah masam dan berpaling karena seorang tunanetra telah datang kepadanya. Nah, ini bagaimana Anda menjelaskan ini? Jadi Ini Quran ya? Quran Abbas ayat 1. saya tidak percaya dengan Quran itu. Saya tidak Bapak percaya. tidak percaya dengan Quran? Iya, saya tidak percaya. Quran yang semacam itu saya tidak percaya. Tapi Quran kami bujur-bujur Rasulullah itu adalah contoh suri tauladan bagi kami. Nah, ini menurut Anda, ini Itu yang saya tidak tertulis di percaya dalam seperti Quran. itu, Mbak. Saya tidak percaya Berarti Anda seperti beriman itu. kepada siapa? Berarti Anda Saya beriman kepada kepada Rasulullah. Kepada Rasulullah yang ada pada diri saya. Yang Tuhan menyatakan bahwa Muhammad itu adalah suri tauladan kami. Itu aja. Saya tidak pernah percaya dengan Quran yang Anda sampaikan itu. Jadi bagaimana Anda mengenal Nabi Anda kalau tidak melalui Quran? Nah, Quran kami kan ada Quran yang baru, yang ada pada Ini diri Qurannya kami. baru ya? Itu Ini Quran Qurannya itu baru atau saya gimana? tidak pernah menemui kok. Seperti itu saya tidak pernah menemui. Coba Bapak punya Quran? Qurannya di rumah ada? Ada 30 juz Quran saya. Oke, coba surah Abasa ayat 1 coba. Saya Memang tidak beneran membahas ada nggak tentang ini? surah. Kalau Anda menanya dengan surah, saya tidak pernah membahas itu. Karena sudah saya terangkan bahwa surah 30 juz itu pada diri saya sudah melekat pada diri saya. Maka itu Islam itu tidak pernah mempunyai dalil terlalu banyak. Karena dalil tidak bisa menyelamatkan kita ke surga. Itu Iya. untuk Islam. Lalu yang bisa menyelamatkan Anda ke surga siapa? Mengenal Tuhan. Itu yang menyelamatkan. Anda mengenal Tuhan Anda? Kenal. Oke. Seperti apalah dia? Diri saya ini Tuhan, cuma saya tidak mengaku Tuhan. Karena dia Diri sudah Anda bertajalli adalah dengan Tuhan. Adalah Oke, Tuhan. kalau diri Anda adalah Tuhan yang sudah bertajalli kepada Anda, bagaimana Anda membangkitkan diri Anda sendiri ketika sudah mati? Kita memandang dengan batin aja lagi. Karena ada pandangan dengan mata kita yang kita lihat ini tidak. Oke, Nabi Anda yang batin kita terdahulu. Oke, Nabi Anda yang terdahulu, Anda sudah bilang ya, Nabi terakhir Anda ya, yang di Mekah sana mengatakan juga Tuhan itu sudah bertajalli kepada dia. Nah, kalau anggapan Anda seperti ini, itu juga adalah anggapan Nabi Anda yang terakhir. Kenapa dia tidak bisa bangkit? itu Kalau dia, pendapat Anda bangkit. bukan pendapat saya ya. Sekarang kita tahu Nabi Anda yang terakhir ini, kalau dengan pemahaman sama dengan Anda, bagaimana Tuhan itu menyelamatkan dia sendiri? Dia tidak pernah bangkit kok. Dia pergi hanya berlain dengan dunia. Dia hanya sudah dia pergi, sudah beda dia ke laut dunia. sana. Dia sudah jadi Tuhan sana. Dia sudah jadi Tuhan. Jadi tidak perlu. Nah, di sini saya tanya dulu ya. Syahadat Anda bagaimana untuk menyaksikan Tuhan? Syahadat kami. Oke, nih. Iya. Kita kan untuk menyaksikan Tuhan. Aku percaya kepada satu Allah, pencipta langit dan bumi, yang olehnya diciptakan segala sesuatu baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan aku percaya kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, ya, yang diperanakan oleh Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, ya, yang menyelamatkan dunia. Aku percaya kepada Roh Kudus, Sang Pemberi hidup. Nah, saya beriman kepada Allah Tritunggal, dan aku percaya kepada gereja yang satu, yang kudus, Katolik, dan yang apostolik. Dan aku percaya akan kebangkitan daging dan menantikan hidup yang kekal. Itu syahadat kami itu adalah pengakuan iman rasuli atau pengakuan iman Nikea. Saya tidak baca secara lengkap banyak. Jadi kami itu percaya Allah Tritunggal. Jangan disama-samain dong. Kami percaya kepada Allah Tritunggal, dan kami percaya kepada ajaran para rasul, dan kami percaya bahwa kami ini akan dibangkitkan dan menerima kehidupan yang kekal. Itu syahadat kami.
Dan ini fakta, dan ini semuanya fakta. Makanya kenapa orang Kristen ini satu di dalam gerejanya, satu dalam pengajaran yang diajarkan Rasul. Tentang siapa? Tentang Kristus Yesus, tentang Sang Roh Kudus, dan tentang Sang Bapa. Itu. Saya bisa tunjukkan ini di dalam kitab saya. Ya, Mantap juga ya. ini. Jadi ini iman kami itu seperti ini. Setiap sembahyang kami bacakan ini. Nih ya. Aku percaya kepada satu Allah, Sang Bapa, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang diperanakan oleh Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang sejati, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati. Ya, nih. Yang diperanakan dan bukan diciptakan. Satu zat hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Yang untuk kita semua manusia, untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, menjelma oleh Sang Roh Kudus, dan dari Sang Perawan Maria serta menjadi manusia. Telah disalibkan bagi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita sengsara dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Serta dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tak akan ada akhirnya. Dan aku percaya kepada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa dan Sang Putra, yang disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati dan kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Ini. Jadi ini iman kami itu ini. Kenapa iman kami kepada Allah Tritunggal dan dengan keselamatan melalui Yesus Kristus? Karena itu yang terjadi. Iman saya ini bukan iman buta. Makanya kenapa orang Kristen itu satu dalam gereja. Karena Yesus itu mendirikan gereja. Itulah Baterahnu yang saya jelaskan tadi. Iya. Bunga Seperti Mbak. itu. Jadi kami itu bukan beriman kepada sesuatu yang tidak kami ketahui. Kami mengetahui Allah Tritunggal melalui siapa? Melalui Yesus yang Dia utus. Dan kami percaya akan kebangkitan. Sebab apa? Kristus telah membuktikan kebangkitan itu. Dan kami percaya kepada gerejanya. Kenapa? Karena Yesus sudah mendirikan gereja itu. Seperti itu. Inilah pengakuan iman kami. Kami percaya akan ini semua. Kenapa? Karena ini semua terjadi 2000 tahun yang lalu dibuktikan oleh Tuhan kami. Jadi kami itu tidak berhalusinasi, tidak berangan-angan, tidak belajar dari kesesatan pribadi. Gitu. Jadi ajaran kami jelas melalui para nabi dan para rasul. Iya, mantap Mbak. Jadi makanya saya tidak pernah menyalahkan. Jadi kalau Islam ini memang ada tangganya Mbak. Tangga dari syariatnya, tarekatnya, hakikat serta ma'rifatnya. Nah tangga inilah Islam mempunyai syahadat, karena syahadat rukun iman kami itu kan pertama. Orang beriman untuk Islam itu kan ada 5, ada syahadat, ada sembahyang, ada puasa, ada Pertanyaan saya gini Pak. Pertanyaan saya adalah gini Pak. Oh ya. Anda bisa mengenal Tuhan Anda dari mana? Dari pelajaran saya, dari guru saya, mursyid saya. Guru Anda, nasyid Anda, itu belajar dari siapa? Mursyid itu belajar dari Rasulullah, ilmunya Rasulullah. Makanya saya bermursyid untuk menghantarkan kepada mursyid rohaniah saya. Ajaran Rasulullah yang Anda terima ini, itu di mana tertulis? Rasulullah tuh ajarannya bukan Rasulullah di Madinah. Rasulullah yang ada pada diri kami. Karena apabila diri kami kadang mengenal Muhammad yang ada pada diri kami, itu bukan. Berarti Anda Rasul? Berarti Anda juga Rasul? Saya Rasul. Tapi saya bukan mengakui Rasul. Cukup Fir'aun aja yang mengakui. Saya memang Rasul pada pandangan batin saya. Saya Tuhan kalau memang pandangan batin saya. Rasul itu artinya yang diutus gak sih? Rasulullah itu sudah diutus. Enggak, saya tanya, kalau Anda mengaku diri Anda Rasul, apakah Tuhan Anda juga mengutus Anda? Maaf Mbak, saya tidak terlalu jauh ke sana ya. Saya ajaran Islam. Kalau kita
menjauh ke sana, kan beda nih. Antara syahadat Mbak dengan syahadat kami beda. Memang sama percaya. Nah, Tuhan Betul. itu di alam semesta ini sama Mbak. Menciptakan roh-rohnya sama. Cuma tinggal dia lahir saja atau dia Kristen atau dia Islam itu saya tidak tahu. Karena saya yakin Mbak, Islam atau Kristen apapun bentuknya sama menuju ke Tuhan juga. Makanya dia menyaksikan bahwa saya bersaksi atas diri saya yang nampak dan jelas ini adalah Allah. Jadi kalau saya sudah ke dada berarti saya ada Allah. Tapi kalau saya ada, Allah tidak ada. Itu aja Lalu, hakikatnya Mbak. lalu bagaimana dengan orang-orang yang ateis? Apakah Yang tidak ada Allah bagi mereka? Nah, Di ini mana makanya di mana Mbak, keadilan Allah Anda? Saya mau makanya tahu Mbak, dulu. makanya Tuhan itu menyuruh kenali diri saya. Nah, Oke. banyak Sekarang saya orang tanya, Pak. Apakah Allah Anda juga mengatakan itu kepada orang-orang ateis? sama Mbak, alam semesta ini Tuhan satu. Alam semesta ini Tuhan satu, baik yang awal, yang akhir, sama awal, akhir, zahir, batin. Jadi Oke, kita kalau berbeda. Allah satu, sebentar, kalau Allah satu, kenapa orang banyak sekali menuhankan ilah-ilah lain? Berarti Allah ini gagal jadi satu. Makanya orang yang tidak berilmu aja yang kada tahu Tuhan. Kalau sudah orang berilmu, baik tahu Tuhan, enggak usah diam aja sudah, enggak usah yang di mana Tuhan engkau, di mana letaknya Tuhan engkau. Kan kalau sudah sama-sama tahu, itu diam buat kami. Makanya kami itu diam dalam keadaan paham Oke, dalam keadaan saya tanya Anda, apakah Allah Anda adil? maksud Apakah Allah Anda adil? Allah Ta'ala itu adil alam semesta ini Mbak. Tidak pernah Oke, kada adil. di mana keadilannya terhadap orang-orang ateis? Sama keadilan manusia aja yang kada tahu lagi Mbak. Dia siapapun bentuknya, dia beragama atau dia tidak, ini dia saja yang saya kada mengerti masalahnya. Kalau sudah dia mengerti, dia tahu, oh ini sebujurnya Allah, ini sebujurnya Oke, Tuhan. sekarang saya tanya Anda, Pak, kenapa manusia itu berdosa? Adakah Allah Anda yang bertajali kepada Anda menerangkan kenapa manusia itu berdosa? Makanya Mbak, manusia kenapa berdosa? Masih dia memandang aku. Kalau sudah keakuannya itu menjelma pada dirinya, dialah setan yang baikung Mbak. Makanya Oke, Mbak, saya tidak baik. makanya Baik. Mbak, saya tidak pernah ada menyatakan bahwa di kubur atau disiksa. Tidak pernah saya menyatakan demikian. Oke, Pada ada. kalau Allah itu sudah bertajali kepada Anda, apakah tujuan manusia itu diciptakan? Nah, makanya Mbak, tujuan manusia itu supaya dia baik, supaya dia tidak pernah disiksa, supaya dia Apakah lenyap. waktu diciptakan manusia ini nggak baik? Baik sih. Nah, kalau manusia diciptakan dari awal baik, Kayaknya, kenapa Mbak. manusia diciptakan supaya jadi baik? Makanya ketika dia lahir dia lupa. Ketika dia roh-roh Tuhan ciptakan di laut sana, di alam arwah sana, dia berjanji dengan roh-roh itu. Ada firmannya, alastu bikum birabbi, ada firmannya. Ya roh-roh kona, apakah ini Rabbmu? Ujar roh menjawab, enggih Tuhan, engkau Rabb kami. Nah ketika dia lahir dia lupa. Makanya padahal dia sudah bermarifat ketika sebelum lahir. Itu roh Tuhan. Sama aja Tuhan kita tuh, alam semesta tuh sama. Alam Bukan semesta itu sama. Kenapa setiap agama mengajarkan berbeda? pemahamannya Mbak. Oke. Mungkin tidak. Kalau Allah itu satu, Allah itu sama, ajarannya beda-beda. Makanya pemahaman Mbak, kami Islam terakhir. Kalau Mbak kan dari awal. Makanya kami Anda Islam terakhir. Mungkin tidak. Misalnya kami lebih awal. Mungkin tidak. Kalau yang awal ini lebih benar daripada yang terakhir. Itu sama Mbak. Itu sama. Sama. Saya mengaji sama guru-guru al-ulama, mursyid ulama itu sama. Cuma tinggal persepsi makna aja. Makanya Mbak, kalau kita memaknai bahasa Arab itu artinya dari bahasa itu beda. Contoh Mbak, la ilaha illallah, asyhadu, kan kayak itu syahadat tuh. Arti syahadat tuh aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, itu arti makna. Tapi kalau kami makna hakikat lain. Oke, sekarang saya tanya Anda, Allah itu bahasa apa?
Memang bahasanya tuh nama Tuhan kami. Oke. Allah tuh Oke. nama. Kalau Tuhan Anda bernama, ya, siapa yang memberinya nama? Makanya kalau kada bernama kami kada kau mengenal. Allah itu Oke. nama Jadi kami dia bernama supaya dia dikenal gitu. supaya kau dikenal. Kan asalnya Tuhan tuh cuma Kalau memang kada Allah itu bernama supaya dikenal, kenapa orang ateis belum kenal-kenal juga? Coba belajar kada paham. Coba dia paham bujur-bujur. Makanya, Kenapa ateis itu tidak kenal juga dengan makanya Tuhan, Mbak, dengan nama Mbak, ini? mohon maaf Mbak, kalau yang naik ini Mbak itu kebanyakannya dia kada belajar hanya sekedar kita marah, benci itu Iya. aja. Tapi kalau kita tidak pernah benci, tidak pernah marah, tidak pernah menyalahkan Good. siapapun, karena kita ini ciptaan Tuhan sama Mbak, baik di awal, Iya. di akhir sama. Oke, kalau memang Allah itu adalah nama dia supaya dia dikenal, kira-kira Musa atau Tuhan saya, ya, Yesus Kristus, kenapa dia tidak mengenal kata Allah? Itu prinsipnya lain-lain Mbak, ajarannya Karena lain-lain. karena Nabi Musa bukan orang Arab, ya Iya. kan? Isa atau Yesus bukan orang Arab. Ibrahim atau Abraham itu bukan orang Arab. Mereka Iya. tidak kenal nama Allah. Bagaimana mereka mengenal Allah kalau namanya beda? Itu tergantung masing-masing individu. Makanya Nabi itu kami selain pada Nabi kami tidak bisa memastikan apakah itu masuk surga atau mana neraka, terserah. Oh, Karena berarti surga Anda neraka mau mengatakan nabi-nabi sebelumnya ini nggak ada yang masuk surga karena mereka tidak mengenal kata Allah. Sebab mereka bukan orang Arab semua, kecuali Nabi Anda yang terakhir. justru itu Mbak, makanya ajaran kami Mbak tidak bisa dibandingkan dengan ajaran-ajaran yang awal. Nah, kami memang dari ulama-ulama mursyid sudah mempunyai pelajaran demikian. Nah, mereka-mereka ini sudah mempunyai mursyid yang nantinya menghantarkan dari rohaniah kepada roh rabbaniyah. Itu aja. Makanya kita kalau kau berdebat, baik kalau Islam dengan Kristen itu kalau kau berdebat tidak bisa menemukan. Cuma kita sering toleransi ini gitu. Ya, betul. Saya juga saling toleransi dengan Iya. Anda. Nah, mantap. Apapun iman Anda, apapun yang Anda pahami tentang Tuhan Anda, saya hargai itu. Iya. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah, kenapa Allah kalian hanya memperkenalkan dirinya dengan nama Allah kepada orang Arab dan kepada orang-orang yang beriman kepada nabi yang dari Arab ini? Bagaimana dengan manusia-manusia yang lain? Baik. Yang tidak berbahasa Arab, yang belum sebelum nabi Anda ya, yang belum mengenal nabi Anda ini. Di mana keadilan Tuhan Anda itu? Ya, tadi sudah saya singgung loh. Tuhan ini memang adil. Cuma kadang-kadang manusia bermakna lain. Maksud saya gini, Bang. Maksud saya begini, Pak. Kenapa dia tidak memperkenalkan namanya Allah kepada Musa? Biar dikenal, karena Musa tidak mengenalnya. Kenapa dia tidak menggunakan bahasa Arab ketika bertemu dengan Aisyah? Kenapa dia tidak menggunakan bahasa Arab ketika dia bertemu dengan Ibrahim? Bagaimana mereka semua mengenalnya? Mungkin nggak, Pak, nama Tuhan Anda ini berganti-ganti? Tidak pernah berganti-ganti. Nggak mungkin nggak berganti. Berarti sejak kekal, nama Tuhan Anda adalah Allah, betul? Memang bagi kami kan Allah itu cuma nama. Banyak orang sholat kada tahu menambah nama aja. Makanya orang yang beramal, sembahyang, puasa, kalau dia tidak mengetahui rahasianya tuh semuanya ujung-ujungnya siksa. Jadi orang yang ulama besar tapi kada tahu rahasianya tuh siksa. Tapi kalau orang Karena sudah dia sendiri, gini Pak, kan dia sendiri tidak memperkenalkan namanya dengan nama yang Anda sebutkan tadi. Jadi kalau mereka disiksa ya mereka sebenarnya tidak pantas menerima siksaan itu. Sebab apa? Sebab dia datang tidak dengan memperkenalkan namanya sebagai Allah. Kenapa malah dihukum? Makanya Mbak, beda para ulama kami nih. Ada ulama syariat, ada ulama tarekat, ada ulama hakikat, dan ada ulama ma'rifat. Ulama yang hanya di syariat duduknya ini masih bahaya, masih dicambuk kurang, masih karena pemakanan cacing tanah. Tapi kalau orang sudah larinya kepada hakikat ma'rifat, ini lenyap. Dia meninggalnya tuh lenyap. Makanya meninggalnya dalam syariat itu hancur. Meninggalnya dalam
tarekat itu adalah itu kurus kering. Kalau orang meninggalnya dalam hakikat itu utuh. Kalau orang meninggalnya dalam ma'rifat itu lenyap. Nah itu perbedaan kami Mbak di sana. Oke, ini ada teman kita ya Muslim ya, Nurdin sama Abi Syafi. Oh iya. Anda setuju nggak dengan pernyataan Pak Bastiar ini? Ini sama-sama Muslim. Gimana Bang Nurdin sama Abi Syafi? Siang ya. Ya siang. Kenapa? Ya, selamat siang, silakan. Salam toleransi. Ya. Siap. Kalau untuk dari pembicaraan dari Abu Bastiar ini nih melenceng dari ajaran Islam melenceng. Jadi hati-hati dalam menyampaikan Islam ya. Jangan menyesatkan Islam yang lain. Hati-hati sekali. Jika tidak berilmu, tolong dia. Anda punya tolok ukur mengatakan apa pemahaman Pak Bastiar ini sesat gitu. Apa tolok ukur Anda mengatakan ini sesat gitu? Dari Oke. tadi kan penjelasannya juga di situ sudah bisa ditangkap ya. Enggak, di sini memang Tuhan kita itu satu yang wajib disembah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, Halo? Iya, halo. Ya, lalu silakan. Nah, Tuhan kita itu satu, tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa? Tuhan itu dari saya tangkap tadi ya, kok ke ateis tidak dikenalkan? Bukan tidak dikenalkan, tapi banyak orang-orang itu sendiri yang tidak mau mengenal Tuhannya. Dan kenapa ada nama Allah? Dan di Injil pun disebut kata Allah. Kenapa bisa begitu? Karena untuk pengenalan bahwa Allah itu satu. Itu terjemahan, Pak. Meskipun terjemahan, tidak dapat kalian pungkiri itu nama Allah, yaitu Tuhan. Ya. Dan untuk pembicaraan tadi yang saya tangkap, apakah Allah itu adil? Allah sangat adil. Mau kalian beriman atau tidak beriman, Allah tetap mengizinkan kalian hidup di dunia, menghirup udara oksigen secara gratis, hidup bebas di dunia, dan tapi akan dipertanggungjawabkan pada saat di akhirat nanti. Oke. Kemudian yang saya tangkap tadi itu apa lagi ya? Syahadat. Masalah syahadat. Ya oke, Anda gimana syahadat? Hanya dimiliki oleh orang Islam untuk masuk Islam. Syahadat itu kalimatullah, yaitu la ilaha illallah yang dibaca oleh seorang nabi yang dilempar dari surga. Kenapa begitu? Karena itu memang Islamnya. Nabi mana yang dilempar dari surga? Nih. Oh iya, yang non muslim nggak tahu ya, nabi mana yang dilempar dari surga, yaitu Nabi Adam, karena melanggar perjanjian di situ, yaitu memakan buah khuldi. Anda tidak belajar rahasianya itu. Nah, pian nih jangan bupandir ke itu, amun pian Islam, pian kayak apa memahami Nabi Adam? Paham? Apa kata paham? Pian. Ya kenapa dia keluar tuh kenapa? Wah, kenapa betakun amun paham? Nah, makanya Bapak jangan mengoreksi Islam. Kalau Bapak hanya sekedar mengetahui arti makna. Kan malu kami ini kan yang malu. Nggak usah dikomentari lah. Ikam aja yang malu. Siapa nama malu? Jangan itu sesat seberataan kalau kada tahu rahasianya. Berdiam dulu. Jangan memotong pembicaraan. Oke. Satu dua kita kasih kesempatan ya Pak Bastiar ya untuk. Oke. Maaf. Saya emosi sedikit. Iya. Oke, silakan Pak. Karena melanggar perjanjian apa sih? Iya. Perjanjian apa? Memangnya apa perjanjian yang dilakukan Allah dengan Adam? Buah khuldi, Kakak. Nah, di situ buah khuldi yang memang diharamkan untuk dimakan di dalam surga. Jadi iblis mengiming-imingi untuk Nabi Adam itu memakannya, dan kemudian Allah melemparkannya ke bumi. Begitu. Enggak, perjanjiannya kalau dimakan
akan dilempar. Apakah gitu perjanjiannya? Bukan perjanjiannya dilempar. Ya. Istilahnya Perjanjian itu kan berarti ada kesepakatan kedua belah pihak dan apa konsekuensinya ada dong. Itu namanya perjanjian. Nah, apakah Tuhan Anda pernah mengatakan konsekuensi dari pelanggaran dari perjanjian ini adalah dilemparkan? ini bukan perjanjian sih, larangan. Maaf salah Oh, kalimat. oke. Jadi dilarang. Kalau Iya. dilarang apa dampaknya apa? Ya dampaknya dikeluarkan dari surga, Kak. Oh, oke. Dampaknya dikeluarkan dari sorga. Jadi Anda mau mengatakan Adam ini dari sorga. Betul. Oke, berarti dia diciptakan dari sorga. Semua dulu di surga. Semua dulu di sorga. Siapa aja? Termasuk hewan-hewan itu kah? Makhluk pertama kali adalah Nabi Adam yang diciptakan. Mm-mm. Tapi terlebih dahulu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad yang terlebih dahulu diciptakan. Ada dalilnya ini, Pak? Bagaimana? Ada dalilnya nggak ini? Pertama kali diciptakan adalah Nur Muhammad. Kalau untuk dalilnya saya jujur, bentar saya cari. Oke, boleh. Mungkin Bang Nurdin juga mau bantu jawab gitu. Pak Bastiar mungkin mau bantu jawab karena Abi belum dapat dalilnya. Jadi sukar juga ya saya menjawab seperti ini. Biar Ini Islam satu Tuhannya, Iya. agamanya satu. Ini beda-beda pandangan nih gimana nih Pak? Makanya makna tuh banyak-banyak beda. Orang yang menyalahkan ajaran tuh kadang-kadang orang hanya belajar di syariat, Mbak. Banyak orang belajar di syariat menyalahkan di hakikat ma'rifat ini. Syirik katanya, tapi dia tidak mengenal Tuhan. Bersahadat kada tahu. Maka Oke. barang siapa kada sempurna sahadat, amal ibadahnya pun kada diterima Tuhan. Sesat, Mbak. Jangan juga Pak Bastiar menyesatkan Memang salah. ajaran yang lain Itu gitu. Tuhan juga, Mak. Kadang saya tidak mengajarkan yang lain, cuma sama-sama Islam. Ini kan sama-sama Islam kami ini kan. Nah, seharusnya itu kalau dia belajar tentang rahasia hakikat ini, dia tidak perlu menyalahkan orang lain. Makanya tadi Mbak, saya tidak pernah membenci agama siapapun. Karena saya sudah menilai, Mbak, sama dirinya tuh hanya percaya kepada Allah. Cuma beda-beda tangganya aja Mbak. Islam kayak ini, caranya Kristen kayak ini kan saya tidak pernah menyalahkan. Bahkan saya dengar setiap kali debat saling marah gitu loh. Nah, kan kami itu tidak dibenarkan orang marah seperti ini karena kami belajar di situ. Kami cuma diam. Iya, oke. Bang Nurdin mungkin mau menanggapi Bang Nurdin. Silakan Ya. Bang Nurdin. Gini loh, kalau menurut pribadi saya gitu ya, mungkin antara perbedaan yang terjadi antara Bastiar dengan Abi ini sama-sama orang Islam, tapi cara memandang Islam itu mungkin ada tingkatannya masing-masing gitu. Ada yang belajar syariat, ada yang belajar tadi ma'rifat, tarekat, hakikat itu tadi itu. Mantap, Jadi Pak. itulah perbedaan. Jadi itulah yang terjadi.
dia menjelaskan, itu tidak ada dalilnya. Menurut Anda setuju nggak? Saya setuju aja apa yang dibilang Pak Bahtiar. Mungkin kalau menurut saya saya khususnya yang belajar agama Islam dari nol, dari syariat, mungkin kita yang nggak nyampe aja, yang sering menyalahkan orang-orang yang udah sampai gitu aja. Kita yang awam ini seperti saya nggak terlalu paham tentang Berarti agama Anda Islam. setuju bahwa Allah itu sudah bertajali kepada Pak Bastiar. Maka Pak Bastiar tadi mengatakan dirinya itu adalah Allah. Setuju? Mungkin iya bisa dia dari sudut pandang keilmuan beliau gitu. Mungkin udah ada, kan tadi sudah bilang ada tingkatannya manusia masing-masing. Ketika dia dekat kepada Allah seperti Siti Jenar cerita Sunan Kalijogo, istilahnya Sunan itu kan ada Sunan Siti Jenar, dia udah tingkatan wali. Jadi ilmu-ilmu yang tinggi itu dia nggak boleh disebarkan kepada orang-orang awam seperti saya gitu. Kalau disebarkan kepada orang-orang seperti saya yang tidak terlalu paham tentang agama, jatuh-jatuhnya kita berantem gitu. Jadi kalau beliau udah mempunyai paham yang begitu tinggi, dia seharusnya tidak tidak mengajarkan istilah secara bahasanya gitu kepada kita yang awam-awam. Kalau kita Bukankah berbicara justru gini Bang, bukankah justru kalian yang awam ini harus diajarkan seperti itu supaya mencapai kesatuan pemahaman tentang iman Anda sesuai dengan level-levelnya tadi, level syariat, makrifat, apa segala macam. pemahaman tentang Tuhan itu sebenarnya sama, Mbak, kalau kita orang Islam itu. Pemahaman tentang Allah yang Esa, yang satu, Ketika yang tunggal, dikatakan, itu ketika sama, cuma dikatakan, secara nih. Sekarang saya tanya Anda, ketika Allah itu sudah bertajali kepada Pak Bastian, ini secara syariat, ada nggak dalilnya? Saya nggak paham kalau masalah dalil atau ada, tapi kalau menurut saya, ilmu saya mungkin nggak nyampe kepada ilmunya beliau gitu ya. Kalau menurut saya sih sah-sah aja kalau seumpamanya dia Allah bertajalli kepada beliau gitu istilahnya. Karena mungkin ilmunya dia yang udah ke sono gitu. Tapi menurut jajaran kita sebagai orang awam itu yang tidak mampu, yang tidak paham tentang ilmu, ya kita juga harus ya legowo lah gitu. Mungkin ilmunya udah nyampe ke sono gitu. Oke, saya mau tahu Pak Nurdin. Pak Nurdin ini Syiah atau Muhammadiyah atau Sunni? Kalau Mas golongan itu kan organisasi itu, Mbak. Ya, Anda kan Itu tidak mungkin mendapat pengajaran dari Syiah sementara Anda Sunni. Enggak, Anda itu tidak kan mungkin dapat ajaran dari Sunni kalau Anda adalah Syiah, saya atau Anda mengikuti apa yang Muhammadiyah, atau Anda Wahabi. bentar ya, saya ada tamu dulu sebentar. Siap. Ini ada Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Halo, selamat pagi Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Nah, tadi Abi keluar ya. Saya minta dalilnya tadi. Ternyata Abi tidak ada ya. Makanya bisa tidak? Mungkin tidak. Kalian itu memahami ke level makrifat kalau syariatnya aja kalian tidak sampai. Gitu ya. Dan Pak Bastiar menjelaskan sesuatu yang di dalam syariatnya pun tidak ada gitu. Nah, tapi jadi saya wajar mengatakan Abi tadi juga tidak salah ketika dia mengatakan syariat itu membenarkan ilmu makrifat Anda. Nah, Anda betul. mempelajari Karena ilmu makrifat, karena tetapi makrifat menghilangkan syariat. Mbak, karena makrifat itu kalau nggak dasar nggak ada gunanya gitu. Iya, nah seperti itu tadi. Pak Bastiar menjelaskan secara makrifat, tetapi ditanyakan secara syariat, itu tidak ada. Inilah yang tadi ditentang. Inilah tadi yang ditentang sama Pak Abi. Ilmu itu berkesenambungan sama dengan kita sekolah SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai lulus. Itulah ilmu itu. Dia berkesinambungan. Tanpa kelas 1, kelas 6 itu nggak ada gunanya kalau langsung loncat ke kelas 6. Makanya jadinya sesat. Kalau kita biar nggak sesat itu harus belajar dari syariat. Nah, menurut Anda, bagaimana dengan Pak Bastiar yang sudah menghilangkan syariat ini, tetapi lebih kepada mengacu kepada makrifat? Dia tidak menunjukkan syariatnya. Nah, makanya saya tanya, ajaran ini berasal dari mana? Kalau Nabi Anda beliau itu pasti tahu syariat, nggak mungkin nggak tahu. Beliau pasti sholat, pasti pertanyaan saya, Pak Nurdin, arti bertajali itu apa?
Udah dijelasin sama Pak Lastio. Apa tuh? Saya nggak nangkep dia ngomong apa. Coba Pak Nurdin, menurut Pak Nurdin, apa itu bertajali? Suara aja. Apa itu bertajali, Pak Nurdin? Bentar. Silakan mungkin teman-teman muslim. Ini ada Ilmi. Ilmi mungkin mau ikut bantu jawab. Atau Ahmad Ji. Silakan. Silakan dibuka aja mute-nya, Pak. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oke, silakan. Kabur ya, satu nggak berani ya. Mungkin Pak Nurdin cari dulu apa makna bertajali. Pak Ahmad mungkin mau bantu, ada Darwin. Di sini ada 4 Islam ya. Oke, halo Darwin. Islam Kristen. Halo. Halo Darwin. Oke, mungkin Darwinnya belum bisa ya. Ahmad C. Halo Ahmad C. Halo Ahmad J. Ahmad Jalil. Silakan dibuka mute-nya Ahmad Jalil. Dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua